BPS Kota Cirebon sebagai penyelenggara statistik dasar menyediakan data yang berkualitas dengan memberikan pelayanan data untuk pembangunan yang berdampak dan mesejahterakan masyarakat. Sejalan dengan roadmap reformasi birokrasi BPS Kota Cirebon telah melakukan pencanangan zona integritas pada tahun 2021. Tujuannya untuk membangun satuan kerja yang bebas dari korupsi, pungli, dan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Langkah konkret pelaksanaan reformasi birokrasi di Satuan Kerja BPS Kota Cirebon tercermin pada rencana kerja dan realisasi pelaksanaan yang tersebar di 6 pilar reformasi birokrasi. BPS Kota Cirebon berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk menciptakan wilayah bebas korupsi, diperlukan komitmen dan tindakan nyata yang berfokus pada 6 pilar perubahan. Manajemen perubahan adalah langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi reformasi. Ini melibatkan upaya untuk mengubah budaya organisasi, memotivasi pegawai, dan memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memahami dan mendukung visi menuju wilayah bebas korupsi. Penting untuk membangun komitmen dari pimpinan dan staf melalui sosialisasi, pelatihan, dan komunikasi yang efektif tentang pentingnya perubahan ini. Penataan tata laksana berfokus pada penyederhanaan prosedur dan peningkatan efisiensi birokrasi.
Ini meliputi pengembangan sistem manajemen yang modern dan berbasis teknologi. Selamat pagi, Umaistika Sulistiana. Jangan lupa presensi BPS. Selamat bekerja. Yang meminimalkan peluang terjadinya korupsi melalui otomatisasi proses dan pengurangan interaksi langsung antara pegawai dan masyarakat. Proses yang lebih transparan dan terstruktur akan memudahkan pemantauan dan evaluasi. Penataan manajemen SDM melibatkan rekrutmen yang transparan, pengembangan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, serta penilaian kinerja yang objek dan adil. Penguatan pengawasan adalah kunci untuk mendeteksi dan mencegah praktek korupsi. Ini melibatkan peningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk pengembangan mekanisme audit yang transparan dan independen. Pengawasannya efektif, memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan aturan dan etika yang telah ditetapkan, serta adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran. Akuntabilitas adalah pondasi dari kepercayaan publik. Penguatan akuntabilitas dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan kinerja. Setiap pejabat harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, dengan mekanisme pelaporan yang jelas dan dapat diakses oleh publik. Inflasi kita bisa kendalikan dengan target tahun ini adalah 2,5% plus minus 1. Jadi kita masih punya ruang yang cukup dan terus kita bisa kendalikan. Mudah-mudahan kita bisa di bawah 2,5, tidak plus satunya ya Pak Aris ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari momentum. Pelayanan publik yang berkualitas adalah tujuan akhir dari upaya menuju wilayah bebas korupsi. Peningkatan kualitas pelayanan publik melibatkan penerapan standar pelayanan yang tinggi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan kemudahan akses informasi. Kami membutuhkan data-data untuk skripsi kami tentang Kota Cirebon dalam angka tahun 2023. Apakah ada, Mbak? Ada. Mari saya tunjukkan terlebih dahulu ya. Yuk. Untuk mencari data-data BPS Kota Cirebon, silakan saudara untuk mengakses pada link ini, cirebon.kota.bbs.go.id. Ini kita langsung pilih tahunnya ya Mbak ya. Tahun yang ingin dicari tahun 2023 kan? Iya, benar, Mbak. Nah, kita pilih, kemudian kita cari kata kuncinya yaitu Kota Cirebon dalam angka. Nah, ini udah muncul ya. Mari kita tampilkan. Nah, ini dia buku-bukunya, ada tahun 2023 yang ada di sini ya. Langsung kita unduh. Nah, ini masukkan emailnya apa? Langsung kita unduh di sini. Udah selesai gitu aja Mbak. Cukup mudah bukan sih? Terima kasih ya. Ya, sama. Setiap langkah kecil yang diambil dalam arah ini adalah bagian dari perjalanan menuju Badan Pusat Statistik Kota Cirebon berlian, bersih, responsif, akuntabel, melayani, amanah, dan handal. Saya Yurikan Rena Kartika, sudah 2 tahun saya bergabung menjadi mitra Badan Pusat Statistik Kota Cirebon. BPS Kota Cirebon tidak pernah menunda dalam memberikan honor para mitra. Saya menerima honor secara penuh sesuai nominal yang tertera dalam surat perjanjian kerja. Terima kasih BPS Kota Cirebon, berkah semuanya. Saya Rafasya Meda Sugianto, saya mahasiswa UIN Cyber Science Jatuh Cirebon. Saya sangat terbantu oleh pelayanan data dari BPS Kota Cirebon.
saya mendapatkan data dengan cuma-cuma atau 0 rupiah. Terima kasih BPS Kota Cirebon. Saya Sukmain Prasari, selaku Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sinyaregi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk BPS Kota Cirebon yang sudah melaksanakan program Desa atau Kelurahan Cantik di Kelurahan Sinyaregi. Melalui program tersebut, kami jadi paham bagaimana merancang program-program masalah sosial ekonomi di Kelurahan Sinyaregi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Himawan Putranto, Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Dalam merumuskan program pengendalian inflasi daerah bersama seluruh anggota TPID, kami didukung penuh oleh BPS Kota Cirebon, khususnya terkait data indikator inflasi bulanan dan laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon, maupun informasi pendukung data statistik lainnya yang tentu saja menghasilkan informasi yang begitu kaya untuk penyusunan asesmen indikator makroekonomi maupun sebagai advisory kami kepada pemerintah daerah sebagai mitra strategis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Saya menilai BPS Kota Cirebon telah memberikan pelayanan yang prima, data yang mudah diakses, responsif, tanpa biaya, data yang disampaikan akurat, lengkap, dan tepat waktu. Saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada BPS Kota Cirebon atas kolaborasi yang telah terbangun selama ini. Juga kami sampaikan terima kasih atas pelayanan penyediaan data indikator ekonomi makro yang disampaikan. Kami berharap kerjasama dan kolaborasi antara Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon dengan BPS Kota Cirebon yang telah terjalin selama ini dengan baik dapat terus dipertahankan sampai untuk waktu ke depan. Saya Nur Fatoni, Kepala KPPN Cirebon, mengucapkan terima kasih kepada BPS Kota Cirebon yang selama ini sudah berkolaborasi bersama KPPN dalam berbagai pengetahuan terkait data perekonomian makro Kota Cirebon, termasuk penggunaan data inflasi bulanan, terutama dalam mendukung penyerapan anggaran dalam pengendalian inflasi Kota Cirebon. Semoga kolaborasi ini terus berkelanjutan dan mengantarkan BPS Kota Cirebon sebagai pembina statistik yang kompeten di wilayah Kota Cirebon. Saya Ermi Masrur SPMSI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, mengucapkan terima kasih kepada BPS Kota Cirebon yang selama ini telah memberikan data inflasi bulanan dan fenomena komoditas pangan mingguan sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pengendalian inflasi Kota Cirebon, terutama inflasi pada komoditas pangan. Data tersebut menjadi acuan kami dalam melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah yang bermanfaat dalam pengendalian inflasi di Kota Cirebon. Alhamdulillah, pemerintah Kota Cirebon mendapatkan penghargaan Anindita Listara Data dengan nilai indeks pembangunan statistik sebesar 2,79, yaitu berpredikat baik. Keberhasilan ini tentu hasil dari kerjasama kolaborasi antara pemerintah Kota Cirebon bersama perangkat daerah terkait, serta pendampingan dalam pelaksanaan statistik sektoral dari BPS Kota Cirebon. Kami mendukung BPS Kota Cirebon mendapatkan predikat sebagai Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kementerian PAN-RB. Sukses selalu untuk BPS Kota Cirebon. Saya Sarwono, Kepala PPN Kejawanan, menyambut baik dan mengapresiasi atas rencana BPS Kota Cirebon melaksanakan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPS Kota Cirebon beria, bersih, responsif, akuntabel, melayani, amanah, andal.